minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama marilah kita tidak henti memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita yakin sehebat apapun usaha kita, kalau Allah tidak menghendakinya, tidak akan pernah terwujud apa yang kita usahakan. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita mendoakan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, ridwan dan maghfirahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pada hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang maqasid puasa ya. Maqasid puasa. Apa itu maqasid syariah? Sebagaimana sering disampaikan bahwa dalam kita berinteraksi dengan syariat, yang harus kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil manfaat apapun dari yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ibadah ini untuk kebaikan kita sebagai manusia gitu. Jadi bukan untuk Allah. Makanya dikenal ada maqasid syariah. Maqasid dari hamba disebut kita ingin beribadah kepada Allah. Maqasid yang Allah tentukan, ada kebaikan di balik perintah, ada bahaya yang akan dicegah di balik larangan. Nah, ini kita sebagai manusia yang beriman berseteru dengan mereka yang tidak beriman. Dalam hal apa? Dalam hal mewarnai kehidupan. Apakah kita akan warnai kehidupan ini dengan nilai-nilai Islam, atau kita akan mewarnainya dengan nilai-nilai selain Islam? Karena itu semua. Karena kan ibadah cuma dua, ibadah kepada Allah atau kepada syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Jangan nyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kalian setan. Fa'buduni, kalau mau beribadah hanya kepada Allah. Fa'buduni. Apa? Fa'buduni wa alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Berarti antara dua. Enggak ada misalkan orang ada setan, oh saya sembah, bukan. Tidak menyembah Allah sama dengan nyembah setan gitu. Tidak taat Allah sama dengan taat. Jadi kalau ada yang kita melihat orang puasa, orang makan di siang hari, kayaknya nggak safar, nggak sakit, sedang nyembah setan ya. Kenapa? Lah kan cuma dua, mau ikut Allah, ikut setan. Alam ahad ilaikum ya bani alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'budu salah kok jadi ke saya. Wa ani'buduni kata Allah. Wa ani hadza siratum mustaqim. Jadi dunia ini mau kita isi dengan apa? Mau kita isi dengan nilai-nilai Islam atau kita isi dengan nilai-nilai selain Islam, kan gitu. Harga itu sebenarnya sama. Pancasila kata siapa namanya Anhar Gonggong, tergantung yang melaksanakan. Kalau dipegang PKI jadi satu sila loh. Mendingan kita yang megang atau yang PKI yang megang?
Ya mending kita yang megang loh. Kenapa? Orang Pancasila aja kita yang bikin, umat Islam yang bikin kan. Nah, mana PKI tahu ketuhanan yang Maha Esa? Kita akan menyadari bahwa Islam itu baik melalui maqasid syariah. Tawarkan kepada yang lain. Rugi ente kalau nggak beriman. Satu, ya jelas ke neraka. Nggak ada menghantarkan ke peristirahatan terakhir. Itu salah loh, peristirahatan terakhir. Peristirahatan terakhir di kuburan apa di surga atau neraka? Berarti ungkapan itu udah salah gitu. Emang kalau dikubur udah selesai? Dikubur itu bukan udah selesai. Antara memulai masalah atau bahagia. Kenapa? Ya kan yang namanya meninggal tuh antara bahagia atau digebukin gitu. Beristirahat tenang di alam, bohong, udah gitu digebukin kok. Kan gitu. Lah kalau nggak begitu kita nggak beriman juga dong. Jadi nggak ada semua agama benar. Kalau semua agama benar gimana? Setan nganggur. Lah iya kan? Lalu terus kata setan, saya mau godain siapa kalau semua benar? Oh jelas bohongnya itu, jelas bohongnya itu. Tapi kebohongan yang diulang-ulang jadi apa? Bukan penipuan. Jadi kadang-kadang hidup ini jangan pakai akal sehat. Kalau pakai akal sehat salah kita. Hidup ini sekarang pakai akal bulus saya udah. Saya bilang pakai akal sehat nggak sehat-sehat orangnya, pakai akal bulus kalian. Makanya tadi saya ditanya nggak mudik ke Garut sama Pak siapa? Saya bilang mudik enggak. Nanti saya bilang rombongan wisata ke Garut. Boleh kan? Akal bulus yang berkuasa. Emang saya emang nggak mudik. Insya Allah kalaupun mudik boleh, saya nggak mudik. Maqasid puasa. Jadi tujuannya kenapa kita belajar maqasid? Kita ini Allah tuh ingin baik sama kita, kitanya aja nggak mau. Coba Allah nyuruh ibadah untuk hamba, Allah nyuruh ibadah supaya masuk surga, terus nggak mau juga, ya wajar kalau dikirim ke neraka, nggak mau dia gitu. Nah, jadi ketika puasa, ketika haus, justru di situ puasanya. Sahur jangan sampai haus nanti puasanya. Ya puasa nggak haus gimana? Orang tujuan puasanya haus. Tujuan puasa lapar, lagi lapar mikir kita mah cuma sekarang, yang lain tiap hari gitu. Maka nanti ada bagaimana maqasid puasa agar kita sadar tentang kebaikan syariat. Maka saya bilang kita ini pejuang kebaikan. Kenapa? Yang satu lagi pejuang keburukan gitu. Kan cuma dua ya, hak batil. Ada setengah hak gak? Ada setengah hak gak? Nggak ada setengah hak batil gitu. Setengah hak batil. Kita ulang sedikit. Kenapa sih ada maqasid syariah? Tujuannya nih yang merah, agar menguatkan beribadah kepada Allah. Kalau kita tahu gini, saya minum obat namanya propolis, pahit tuh propolis, tapi tahu ini kalau diminum bermanfaat, diminum juga tuh pahit. Kan gitu. Berarti Allah nyuruh kita puasa, tapi kita tahu manfaatnya, semangat kita. Allah baik kok, Allah baik, ingin hambanya masuk surga. Ngelarang-larang jangan ke neraka, jangan ke neraka. Masih mau juga ya kumadinya gitu. Tahu kumadinya? Nah, agar menguatkan beribadah kepada Allah. Juga kita sadar semuanya untuk kebaikan kita. Ini yang harus kita sampaikan kepada siapapun. Islam itu baik. Kalau nggak baik nggak mungkin kami beriman. Islam itu baik. Daripada kalian tidak mau Islam, sampai mengatakan kalau kalian yang tidak beriman tidak mau Islam nggak masalah, tapi kalaupun kalian tidak beriman melaksanakan Islam, kalian bahagia di dunia, untuk bahagia di akhirat masuk Islam dulu gitu. Itu siapa yang mempunyai nilai kemanusiaan Islam? Kenapa tidak ada minoritas yang ditindas oleh Islam, tapi terlalu banyak mayoritas menindas Islam? Coba untuk melihat agama apa yang tidak menindas Islam? Semua agama ada. Kristen iya, Yahudi iya,
Bosnia Herzegovina masih segar di apa namanya di kepala kita. Yahudi apalagi, Hindu nyiksa di mana? Di Jammu Kashmir masih sampai sekarang. Yang kabarnya Hindu perayaan agama, Covid meningkat, kalau begitu Lebaran nggak boleh. Beda dong, dia mah musyrik, kita mah nggak musyrik, gitu. Ya nggak apa-apa lah, nggak boleh mudik. Emang nggak mudik, emang keanjuran saya nggak mudik. Mendingan 10 awakhir itu selesai, sampai selesai baru. Jadi jangan sampai puasa mikirin Lebaran. Aduh itu parah itu dah. Waduh itu puasa, masa nungguin Lebaran? Bukan nungguin Lebaran, bagaimana kita optimal di bulan puasa gara-gara Lebaran. Iya. Jadi kalau saya punya kekuasaan, saya larang Lebaran sekalian. Kenapa? Ngerusak Ramadan. Ngerusak Ramadan. Nah, jadi yang dimaksud maqasid pada hari ini adalah hanya hikmah saja. Apa hikmah? Kebaikan yang ingin Allah wujudkan buat hamba di balik ibadah. Misalkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat kalian jadi orang-orang baik gitu. Salat kalian jadi orang baik. Kan yang masalahnya yang salat juga nggak banyak-banyak amat gitu kan. Apalagi salat subuh. Jadi katanya kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, di situ orang Yahudi mau berpikir bahwa Islam berbahaya bagi mereka. Selama sholat subuhnya masih nggak kayak sholat Jumat, tenang katanya. Kenapa? Sholat yang baik itu menjadi manusia baik gitu. Menjadi manusia. Kalau mau taat aturan, suruh pegawainya sholat dengan baik. Dulu ketika Gubernur DKI baru naik, jagalah sholat, di proyek-proyek tulisannya jagalah sholat. Tapi ada yang gerah juga ya. Kenapa? Karena kita dengan orang munafik itu bersaing. Dalam hal apa? Munafik ya'muru bil munkar wa yanhau 'anil ma'ruf, kita ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar. Gimana nggak berantem sama orang munafik ya? Terus bagaimana yang kafir? Ya kan munafik dengan kafir saudara. Alam taro ilal ladzina nafaqu yaqulu li ikhwanihim alladzina kafaru. Jadi orang munafik ikhwannya orang kafir. Iya, Al-Qur'an mengatakan gitu. Li ikhwanihim alladzina, siapa orang munafik? Alam taro ila disebutkan idza du'u ila Allahi war rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Mari kita jalankan ajaran Allah dan Rasul. Orang munafik duluan, jangan. Di Mesir itu nikmat. 1 tahun dipimpin presiden hafal Quran. Tapi munafik mikir, ini kalau terus-terusan kita nanti dipaksa masuk surga nih. Mendingan kita ridho masuk neraka daripada dipaksa masuk surga. Digulingkan. Kenapa? Takut dilarang bermaksiat. Keterlaluan enggak? Jadi mereka menggulingkan Muhammad Mursi itu apa? Kenapa? Jangan-jangan disuruh ngapal Quran. Disuruh ke surga nggak mau, dipaksa ke surga nggak mau. Maka mereka mengatakan lebih kami ridho masuk neraka daripada dipaksa masuk surga. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan meremehkan orang munafik. Kenapa? Karena mereka juga, makanya munafik itu kalau bulan Ramadan hancurkan Ramadan. Keluarkan uang sehebat mungkin untuk menghancurkan Ramadan. Kenapa? Bahaya kalau Ramadannya baik. La'alakum tattaqun, kalau nanti pada takwa semua, BCA bisa bubar. Kok bubar? Ya kan tahu BCA haram, jangan ada yang nabung di BCA lagi gitu. Kalau sekarang bukan tahu, belum sadar. Beda antara tahu dengan sadar, beda. Kalau tahu masih dilakukan. Kalau sadar, orang kena penyakit gula, jangan minum gula, jeger aja, pingsan, besoknya nggak mau tuh minum gula lagi. Kenapa? Beda antara tahu dan sadar. Kayak dokter ngerokok, itu tahu apa sadar? Tahu. Nah, menikah aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Saya pernah bukan dihujat ya, pokoknya diprotes.
Saya bilang jangan sampai pelajaran keluarga muslimah sakinah mawadah rahmah membentuk para ummahat yang tidak siap poligami. Langsung diprotes. Ada apa Ustaz? Pasti yang perempuan kan? Kenapa? Kita ini keluarga sakinah mawadah rahmah. Saya lihat juga di judul di Al-Hidayah, ibu-ibu sakinah mawadah rahmah. Saya mikir jadi sakinah mawadah rahmah itu yang nikah satu doang gitu. Ayo. Akhirnya dihujat. Ada apa Ustaz? Enggak, saya bilang jangan sampai gara-gara sakinah mawadah rahmah para ummahat benci poligami gitu. Wah, saya bilang saya nggak ada rencana, cuman secara fikih nggak boleh. Keluarga romantis, memang romantis harus, subhanallah, saya ingin ingatkan, di surga itu laki-laki poligami, perempuan tidak poligami. Ada yang nanya, kenapa sih bidadari terus, mana bidadaranya? Emang ada bidadara? Ini ada ibu-ibu nggak? Nggak ada kan? Jangan-jangan lapor ke istri saya nanti. Jadi di surga itu poligami loh. Mungkin istri, subhanallah, jangan nyesal, pernah saya sampaikan, yang akan menemani kita di surga adalah kalau dua-duanya masuk surga, istrinya masing-masing. Tuh, bidadari pada kemana? Dan kita boleh menikahi mereka, bidadari itu. Karena kesucian seorang perempuan hanya punya satu pasangan, sedangkan laki-laki boleh lebih dari satu pasangan. Jadi yang nggak poligami gimana? Nggak boleh nanti di sana, nggak boleh. Jadi jangan sampai ini kok jadi kesini. Oh ini ayatnya. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kenapa sih disuruh nikah? Aghaddu lil basar, ahsanu lil farj. Jadi kalau punya satu istri masih belum menjaga penglihatannya, punya dua istri. Masih belum juga, punya tiga istri. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Semua ada tujuannya. Nikah bukan sekedar nikah jebret aja kayak apa? Ya kayak binatang. Enggak, ada tujuannya. Ahsanul lil farj. Kalau nggak bisa, suruh puasa. Kenapa? Karena puasa juga sama. Maka yang bujang dan belum nikah, yang belum bisa nikah, apa? Puasa. Sama fungsinya. Jadi nggak ada ibadah yang nggak ada fungsinya buat kita. Saya pernah diprotes oleh orang di IAIN. Saya jawab waktu itu begini, saya bilang, Anda mengatakan poligami tidak adil dalam kondisi Anda tidak pernah protes kepada perzinahan. Kalau Anda bersihkan Indonesia dari perzinahan, maka poligami adalah solusi. Kaget kan? Ada profesor ini, saya setuju ini katanya. Jadi setelah selesai pembicaraan, kalau mau melihat adilnya Islam, lihat dari seluruh satu paket hukum Islam. Makanya poligami itu menjadi adil kalau seandainya dunia ini dibersihkan dari perzinahan. Akhirnya kan, kok kayaknya orang tidak beriman nyantai aja, keluarganya akur-akur saja, nggak ada perceraian. Iya, mereka mau suaminya zina terserah. Dan yang setan itu menggoda manusia, perceraian siapa? Yang beriman. Kalau yang nggak beriman nggak digodain sama dia. Jadi kerjaan setan tuh minterin yang beriman. Jangan sampai akur, disuruh cerai. Karya terbesar loh setan itu perceraian. Nah, jadi juga karya terbesarnya apa? Mengatakan bahwa poligami adalah pengkhianatan, mengkhianati cinta. Saya bilang, sejak kapan poligami? Nah, kita doakan yang mau poligami. Nggak ada yang amin, alhamdulillah. Terlambat. Jadi hikmah itu setiap ibadah ada manfaatnya. Itu yang diinginkan, ada manfaatnya.
Nantilah, saya sedang bikin fikih poligami, tenang. Makanya Allah ini ingin maslahat hamba, surga disediakan, neraka disediakan, tapi Allah berharap manusia itu masuk surga, jangan masuk neraka. Maka dikeluarkan Quran, tolong, ini aturannya begitu sudah. Mengambil manfaat, mencegah bahaya. Manfaat dari mana? Dari perintah. Bahaya dari mana? Dari larangan. Jadi kalau dilarang pasti bahaya gitu. Kalau diperintah pasti manfaat, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah ini, jadi kita ingin bahagia dunia akhirat, dan kita ingin meninggal dalam keadaan senyum. Dalam surat Yasin apa? Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi dia setelah mempertahankan keimanannya, wa mal ya'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min duni aliha yuridni rahman bi la tughni anni syafa'atum syai'a wa yumkidun inni idzal lafi dhalalim mubin, dibunuh. Tapi qila adkhulil jannah qala ya, apa dia bilang? Saya berharap kaumku itu tahu apa yang Allah berikan setelah saya meninggal gitu. Kan meninggalnya Masya Allah. Mungkin ada yang meninggal kita sedih, tapi kata yang meninggal enakan di sini tahu gitu. Bagi yang soleh enakan di dunia apa yang di akhirat? Akhirat selesai urusan. Malaikat menyambut ruhnya naik ke atas, kata malaikat, ini ruh siapa kok wangi sekali? Ini selalu, wah disebutkan namanya, wah si fulan, oh kemudian dikembalikan. Malaikat pun nyambut nyawa itu lembut kita, Allah senyum. Nah itu istirahat dengan tenang. Tapi kalau Ciputra ya istirahat dengan digebugin. Dan kita harus yakin loh, kok saya nyebut Ciputra, masalahnya Ciputra itu orang kaya banget di Indonesia. Meninggal, wah bilang yang begitu tungguin digebugin. Kenapa makosid? Menguatkan kita untuk melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika tahu makosidnya, lakukan terbaik, lakukan terbaik. Kan saya sering memberikan ilustrasi, kalau kita disuruh jalan dari sini ke kota Bandung, ke Gasibu lah, nggak ada yang mau. Tapi kalau kita tahu siapa yang sampai di Gasibu semuanya dapat 1 triliun, kita jalan semua ke sana kan? Ya kan? Kenapa? Jauh, capek, tapi kan yang dicapainya itu. Emang surga seharga 1 triliun? Lebih. Lihat, ada orang terakhir sekali dikeluarkan dari neraka ke surga. Dia merasa orang paling bahagia di dunia. Oh, di akhirat kan, udah di akhirat. Padahal dia terakhir. Habis itu singkat riwayat, dia mendapatkan 10 kali lipat dunia dan seisinya. 10 kali lipat dunia dan seisinya. Rumah saya cuma 96 meter. Ini dikasih 10 kali lipat. Orang terakhir dikeluarkan dari neraka, dan dia merasa orang paling untung. Oh, beruntung sekali. Oh, tapi Allah memberikannya 10 kali lipat dunia dan seisinya. Allah. Makanya rugi. Saya kadang-kadang melihat bodoh sekali. Kemarin saya ke Jakarta, khutbah di sana, saya ingin nyari yang lagi pada makan di pinggir jalan. Alhamdulillah gak ketemu, cuman 1 warung tuh nggak kelihatan orang makannya. Pas dilihat di gedungnya nggak ada juga satupun yang makan, kecuali yang bawa makanan ada. Cuman saya bilang, ini lagi nyembah setan nih. Sedang apa? Melakukan kebodohan. Tapi mudah-mudahan di akhir hayatnya bisa beriman. Nah, kembali menguatkan kita untuk melakukan karena tahu apa yang akan diperoleh. Seperti tadi, kita disuruh jalan ke Bandung, yang mau. Jangan 1 triliun ya, kegedean. Mau berapa? Kalau ngelamun jangan kecil-kecil, gede sekalian. Mau nggak kira-kira? Mau. Ada tujuan yang kita. Begitu pula Allah menyediakan lebih dari itu. Lebih dari itu. Berusaha mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah dalam persyaratan ibadah atau persyaratan sebuah perbuatan. Wujudkan. La'allakum tattaqun, wujudkan.
dan tidak membiarkan ketaatan tanpa terwujud maqasid yang diinginkan. Jangan sampai puasanya jalan maqasidnya ketinggalan, jangan. Harus tercapai. Menampakkan kebaikan Islam. Nah ini, tampakkan bahwa Islam itu baik, bahwa Islam itu baik. Dakwah yang terbaik adalah akhlak kaum muslimin. Kalau mereka melihat akhlak kaum, wish, masya Allah warga BCC ini, orang tertarik gitu kan. Makanya saya mengatakan takwa itu pribadi, keluarga dan masyarakat. Dan walau alam, kita kapan rame-rame nyambutin patung ini? Banyak banget di BCC patungnya. Entah patung siapa itu ya, entah anak siapa nongkrong terus di situ. Nah, lebih memahami syariat. Jadi tampakkan kebaikan Islam, tawarkan kebaikan Islam, sehingga mereka tertarik masuk Islam. Nah, jadi apa itu maqasid puasa? Ini singkatnya. Pertama, mensyukuri nikmat. Nanti ada jelas, mencapai takwa. La'allakum tattaqun. Melatih menjauhi maksiat. Asyamu junnatun. Junnah itu menjaga. Solidaritas dengan fakir, iya. Gimana kita mau tahu pedihnya orang fakir miskin kalau kita tidak pernah pedih dalam lapar. Jadi kalau waduh lupa sahur, tenang, Allah ingin sesuatu yang baik. Tolong rasain lapar. Jadi jangan nyesel, udahlah nggak apa-apa. Kan banyak ya lupa sahur. Allahu Akbar, belum apa-apa, tenang. Hari itu antum akan mendapatkan apa? Pelajaran penting yang Allah akan wujudkan. Menghapus dosa, jelas. Menyembuhkan. Ini nanti ada pembahasan bagaimana puasa menyembuhkan penyakit. Sekolah akhlak. Jadi Ramadan sekolah akhlak. Harapannya satu Syawal mempunyai hati yang apa? Menggerakkan untuk kebaikan, menjauhi hal-hal yang Allah benci gitu. Sekolah akhlak. Nah, satu-satu jalan untuk mensyukuri nikmat. La'allakum tashkurun, kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ujungnya apa? La'allakum tashkurun. Nikmat kita rasakan ketika nikmat itu tidak ada. Maka ketika puasa, lapar. Ternyata nikmat apa? Tidak lapar itu nikmat. Sakit, ternyata sehat itu nikmat. Siapa yang melihat sehat itu nikmat? Orang sakit. Orang sehatnya nggak nyadar. Maka yang terbaik adalah ketika musibah, ketika dalam keadaan lapang, dia mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sekedar dari lagi sulit saja. Kenapa? Dia sadar nikmat Allah dalam keadaan tidak sakit. Dia sadar nikmat Allah dalam keadaan sehat. Makanya nikmat sehat dibayar dengan ibadah fisik, nikmat harta dibayar dengan ibadah harta. Jadi kalau Imam Kasani dari mazhab Hanafi mengatakan, kalau seandainya Allah meminta bayaran dari semua nikmat yang diberikan, semua nikmat yang Allah berikan bayarannya adalah ibadah, gak akan pernah berhenti kita beribadah. Tapi Allah sadar manusia, kemudian diperpendek. Tolong bayar, tolong syukuri nikmat, diantaranya sholat 5 waktu, diantaranya sekarang puasa. Mensyukuri nikmat. Jadi ibadah tertinggi adalah bersyukur atas nikmat. Ibadah takut azab Allah, baik, itu tingkat yang paling rendah. Yang kedua, ingin pahala. Yang ketiga, ingin bersyukur kepada Allah. Kapan? Sedang sehat, sedang punya uang, bersyukurlah, gunakan untuk beribadah. Maka yang pertama, jalan untuk mensyukuri nikmat. La'allakum tashkurun. Sadari nikmat, sadari nikmat. Nah, ini ada rahimahullah, saya sedikit singgung. Puasa yang tidak diterima oleh Allah. Puasa tapi melakukan musyrik. Gimana puasa melakukan musyrik? Puasa melakukan musyrik, contoh
Itu kalau nggak dokter itu saya nggak selamat itu. Musyrik. Yang menyelamatkan siapa? Allah. Makanya jangan, sadari itu nggak boleh. Jadi manusia itu tidak boleh merasa berjasa. Yang berjasa siapa? Allah. Kalau dia merasa berjasa namanya manan. Apa itu manan? Merasa berjasa. Orang itu kalau nggak saya tolong udah meninggal dia. Manan namanya, merasa berjasa. Jasa milik siapa? Allah. Usaha milik kita, jasa milik Allah. Jadi terimakullah, syukur itu sadar bahwa nikmat dari Allah. Kadang-kadang walau alam ya, ada ulama dari Mesir mengatakan gini, itu katanya virus, kalau di dunia ini virus dikumpulkan nggak sampai 1 gelas katanya. Hah? Nggak sampai 1 gelas, bikin pusing semua dunia, nggak sampai 1 gelas katanya. Subhanallah. Jadi kalau Allah berkehendak apa lagi? Nah, ya mudah-mudahan kita punya Allah, dan doa kita itu apa, rasis banget doa kita ini. Apa kalau Indonesia? Sara. Kenapa? Ya Allah, angkat penyakit ini dari negeri-negeri muslim. Terus yang barat gue, urusan ente bukan urusan saya gitu. Kan gitu. Min baladina khassah wa biladil muslimina amah. Doa kalau angkat penyakit ini dari negeri kami yang muslim dan negeri muslim yang lainnya. Terus kata Amerika gimana? Ya, urusan ente. Emang saya bilang nih doanya rasis juga nih. Hanya yang muslim saya yang didoain. Nah, tapi jelas kita punya Allah, kita berharap kita tuh enak loh. Kena COVID, kalau Allah takdirkan seseorang kena COVID meninggal, dianya syahid, mungkin sekarang lagi senyum di sana gitu. Dan ngasih tahu sama kita, kalau ente tahu enak di sini tahu, ya laita qaumi alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, yang kedua, wasilah membentuk takwa dalam hati. Pernah saya sampaikan, kalimat takwa itu enaknya diterjemahkan takut dosa. Puasa dijaga dari dosa, malamnya menjaga dosa dengan qiyam Ramadan, terus muter. Akhirnya udah TV nggak ada yang laku itu dah. TV nggak ada yang laku, YouTube yang laku yang mana? Bukan Halilintar itu, bukan, tapi channel-channel yang mengajarkan tentang nilai-nilai Islam, sejarah perjuangan para sahabat. La'allakum tattaqun, membentuk hati takut dosa. Saya agak bebas hari ini, nggak kekejar-kejar sholat isya ini. Biasanya ke uber-uber. Ini panjang sebenarnya, kita lewat saja. Ya ini, tidak melakukan yang haram. Pertama, gimana sih proses dosa? Allah membolehkan makan, minum dan syahwat, tapi ketika puasa Allah larang. Kita tidak melakukannya hanya dengan satu, berharap ridho Allah. Bukan itu pendidikan dalam hati kita. Kenapa nggak mikir Allah? Kan bisa diem-diem Allah nungguin. Nggak makan nggak minum karena Allah. Kemudian di sini muraqabatullah, kita merasa selalu diawasi Allah sehingga tidak melakukan hal. Lihat, Allah melarang yang halal dalam puasa. Kira-kira yang haram dilarang nggak ketika puasa? Ya apalagi. Kalau begitu jaga puasa dari yang tadi membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Sofa'ur ruh wal qurb minal malaika. Ketika puasa hati kita sudah dilepaskan dari jiwa hewannya. Kalau manusia sudah lepas dari jiwa hewannya, maka dia dekat dengan malaikat. Itu yang dirasakan ketika puasa. Puasa siapa? Puasa yang beriman. Bagaimana puasa orang munafik? Orang munafik itu puasanya enggak diterima. Apa itu munafik? Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong terus. Saya nggak nyebut satu orang ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji omong doang.
Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah justru dia berkhianat. Munafik, ibadahnya, puasanya orang munafik tidak diterima, walaupun tanggal 1 Ramadan hari kemenangan tetap aja nggak diterima. Dan 1 Ramadan bukan hari kemenangan, tapi hari kita berdoa mudah-mudahan amal soleh kita di bulan Ramadan diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal soleh kita. Jadi ini la'allakum tattaqun. Pertama tadi mencari ridha Allah. Yang kedua muraqabatullah. Kalau itu terus berjalan, kita mudah-mudahan lahir 1 Syawal menjadi manusia-manusia takut dosa. Melatih menjauhi maksiat, jelas. Asyamu junnah. Apa itu junnah? Menjaga. Jadi apa? Di sini menjaga dari 1, perkataan yang buruk, berteriak dengan kata yang tidak baik. Kalau ada yang ngajak berantem, saya sedang puasa. Ini shaim. Bagaimana tercapai puasa yang terjaga dari maksiat? An-nasyam yadhiku majrus syayatin. Di luar bulan puasa, setan itu kan berjalan dengan nadi kita. Inna syaitan yajri majrus dam. Dam berat itu setan dekat sekali. Tapi di bulan ketika puasa, bukan di bulan puasa, karena sekarang setannya dibelenggu. Apa? Dipersempit jalannya oleh puasa. Setan dibelenggu, tapi kenapa ada kejahatan? Kan faktor kejahatan satu lagi, an-nafsu al-ammarah bisu, yaitu hawa nafsu yang menyuruh keburukan. Makanya masih ada. Cuman kita rasakan, kenapa di bulan Ramadan ibadah mudah, tapi di luar Ramadan kayaknya susah. Itu memang setannya lagi diikat. Apalagi kalau kita serius beribadah. Kemudian ta'atan lillah subhanahu wa ta'ala an tutaqada al-imtina anil muharramat. Jadi gini, melatih jangan sampai berani melakukan yang haram. Saumu junnah. 6. Kemudian yang menarik, yang dilarang dalam puasa makan, minum dan syahwat. Itu kan sesuatu yang ada orang mengatakan ini urusan perut nih. Kalau urusan perut kita berkelahi katanya. Kenapa ini urusan perut? Ternyata makan minum itu sesuatu yang penting bagi manusia. Di bulan Ramadan ditahan. Yang satu lagi apa? Syahwat. Ya kan katanya manusia cuma 2, perut dan yang di bawah perut. Syahwat itu dilarang di bulan Ramadan. Berarti puasa ini menjaga dari maksiat. Solidaritas dengan fakir, saya kira banyak yang membahas masalah ini. Kenapa? Kita merasakan pedihnya kalau seandainya dalam keadaan lapar, yang diingat siapa? Fakir. Jadi ketika lapar ingat fakir, jangan ingat doang. Apa? Kasih gitu. Perjuangan Palestina, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdoa Allahumma. Kata orang Palestina, bantuannya mana? Doain doang. Ya doa bagus, memang diminta doa. Tapi kan kalau doa doang gimana mau berjuang? Makanya kalau ingat kesulitan orang itu kirim gitu. Jadi maka di bulan Ramadan Masya Allah di Indonesia punya budaya mengirim makanan. Jadi kalau tetangga ngirim makanan, sunnahnya apa? Dibales. Ngirim comro, ngirim misro, kan gitu. Ngirim apa? Balik lagi. Jangan sampai piringnya kosong dikembaliin. Udah kosong nggak dicuci lagi. Tentu ingat. Menghapus dosa ya. Kita sering puasa dengan apa? Menjaga keimanan dan karena ingin pahala menghapus dosa. Subhanallah. Ada nggak kira-kira dari yang disebutkan manfaatnya buat Allah? Nggak ada, buat kita semua. Buat kita semua. Asyamu junnah, yaitu menjaga dari apa? Dari maksiat. Nah ini, maaf ini judulnya salah. Harusnya bukan menghapus dosa. Kesehatan. Asyamu junnah itu menjaga dari
dari penyakit, di antara maknanya penyembuhan penyakit. Asyamu junnah, beruntung berpuasa, hasil riset sebutkan, tetapi puasa percepat penyembuhan penyakit. Memang iya, sampai yang disebutkan tuh penyakit-penyakitnya. Ada nggak? Allah nggak ada nyuruh sesuatu untuk kepentingan kita. Jadi ketika sedang lapar berbahagialah. Kenapa? Sedang disembuhkan. Ya. Ketinggalan sahur langsung puasa tanpa minum tanpa makan, bersiaplah, di situ sedang Allah bersihkan. Jadi ada yang salah dengan puasa? Nggak ada. Saya banyak sekali di YouTube bercerita tentang bagaimana puasa menyembuhkan. Yang saya pahami, jadi di tubuh ini punya sistem. Sistemnya itu mengurai sel-sel yang rusak, membangun lagi gitu. Kalau ada makanan, dia sibuk dengan makanan tersebut. Kalau nggak ada makanan, dia sibuk dengan membangun sel. Dari mana? Dari hal-hal yang kotor dalam tubuh kita dibersihin sama dia dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar dibersihin sama dia. Dan diteliti dari Jepang, diteliti ada namanya Abdul Daim Kahil, orang Mesir, mengumpulkan masalah-masalah seperti itu. Ketahuilah, kata dia, ketika Anda lapar berbahagialah. Itu sedang bekerja untuk membersihkan hal-hal yang kotor dalam tubuh kita. Iya. Terus ya kalau mau makannya jangan banyak-banyak. Ketika lapar, lagi dibersihin nih. Ya maka berbahagialah yang berpuasa itu. Nah, Ramadan mending 29 apa 30? Mending 29 apa 30? Kayaknya mending 29. Mending 30, nambah pahala sehari gitu kan. Nah, sekolah akhlak jelas. Jadi yang namanya akhlak itu bukan kelakuan. Akhlak itu nilai dalam hati kita. Nilai dalam hati kita yang begitu tertancap sehingga ketika ada apapun melakukan, dia nggak akan menjaga akhlak tersebut. Kalau kita akhlak kita adalah syariah, menjalankan syariah dengan baik adalah akhlak kita gitu. Akhlak kita. Hari kita dari makulah sekali lagi, jangan sampai kita merasa disuruh terus nih. Allah nyuruh itu pasti kebaikan buat kita. Beribadah harus mewujudkan maqasidnya. Jangan sampai puasa takwa ketinggalan. Jangan sampai puasa maksiat masih berjalan kan. Ya kalau yang di luar kendali kita nggak usahanya. Misalkan masalah sehat itu masalah Allah. Tapi kan secara hitungan manusia yang puasa itu memang sehat. Ada hadis tapi dhaif, sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita tambah yakin bahwa Islam adalah baik. Maka para pendakwah itu apa? Para dai itu adalah pejuang kebaikan. Tapi kenapa nggak diterima? Itu masalahnya. Ada yang tidak beriman kepada Allah. Di antara mereka tidak beriman bahwa syariat itu mendatangkan kebaikan. Bukan mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka meragukan syariat itu mendatangkan kebaikan. Nggak usah, mending kita ganti. Itu juga termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi tidak percaya bahwa syariat ini kebaikan bagi manusia, musyrik. Bahaya kan? Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Adzan Isya masih lama. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Mau pertanyaan umum atau silakan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Maka ada pertanyaan? Atau kita tanggal, saya bisa nyebak hari keberapa puasa, hari sekian, dihitung banget. Tapi sekarang enggak, karena saya tahu enggak ada pada dihitung. Ada pertanyaan? Bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada? Kenapa enggak bertanya? Giliran enggak ada sholat isya, enggak ada yang nanya juga tuh. Jadi hadirin Allah, kembali mari kita sadari bahwa syariat kita itu baik. Yang jadi masalah, lihat, tuntutan kepada setiap di antara kita untuk mendakwahkan Islam. Jadi tugas dakwah itu semua kena, antum kena semua ini. Kalau
kalau tahu Islam itu baik, ajak orang lain. Yang belum ke masjid, ajak ke masjid. Ayo. Muslim, jangan sampai kita tahu Muslim cuman ketika meninggal aja dibawa ke masjid. Nggak pernah ke masjid gimana? Oh Muslim ya, kenapa? Itu meninggalnya dibawa ke masjid. Jangan sampai begitulah gitu. Nah, jadi rahimakumullah apa? Kita ini punya tugas. Kenapa? Karena setelah beribadah yang baik itu ada tugas berat satu lagi. Tolong Islam ini dakwahkan kepada siapapun, tawarkan karena baik, karena baik. Kalau ada kesempatan dengan yang jarang ke masjid, tawarkan. Kalau ada kesempatan dengan yang tidak beriman, tawarkan. Itu pahalanya lebih besar lagi gitu. Jadi bukan selesai tugas kita setelah Ramadan, selesai tugas kita setelah Ramadan apa? Ada yang harus bersama-sama mendakwahkan nilai baik Islam ini. Dan saya sering mengatakan kita akan menawarkan kebaikan Islam ini untuk Indonesia NKRI gitu. Ini daripada dipegang PKI mendingan kita yang megang gitu. Daripada dipegang munafik mendingan kita yang megang. Orang munafik aja bikin apa isu Pancasila togut, itu isu aja mereka yang bikin itu supaya kita nggak mau apa namanya berpancasila. Padahal Pancasila itu ya tinggal siapa yang ngisi gitu. Tinggal siapa yang ngisi. Anhar Gonggong mengatakan Pancasila itu siapa yang ngisi kok katanya. Nah, jadi yang paling Pancasila siapa? Muslim. Kenapa? Orang yang bikinnya Muslim tuh. Dan ada kesepakatan bahwa Pancasila itu tidak menyebutkan 7 kata, tapi maknanya harus dijaga. Jadi makna sila pertama itu ada, makna 7 kata itu ada, cuma dihapus. Tapi maknanya kalau dalam fikih itu mansuh, tapi maknanya tetap berjalan, berlaku gitu. Jadi yang paling UUD, yang paling Pancasila, yang paling NKRI ya kita, siapa lagi gitu. Ya mudah-mudahan Ramadan melahirkan manusia-manusia takut dosa, masyarakat takut dosa. Setelah itu terpilih pemimpin takut dosa, beres semua. Gitu. Nah, jangan bohong terus. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Saya tidak maksud siapa ya, kalau bohong itu jangan ditujukan kepada seseorang ya. 2 minggu corona habis, 2 minggu corona habis. Yang gede apanya? Bohongnya. Ada kapal laut dilempar oleh tape tenggelam. Yang gede apanya? Bohongnya. Nah, saya kira ini mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Dan sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang kita usahakan. Karena kita tidak tahu ketemu Ramadan lagi atau tidak. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah. Coba yang belum pernah nangis, nangislah di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nangis ya Allah. Tapi nggak bisa nangis, latihan nangis sudah. Kalau malu sama istri, ketika tidur bangun, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, barakallahu li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.